Hai Kala Friends, Kala punya 5 tips bijak nih agar pinjaman online lebih bermanfaat. Dengan kemudahan dan kepraktisan proses pengajuannya, siapa saja tentu bisa memanfaatkan layanan pinjaman online atau pinjol sebagai alternatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, lebih baik kita tidak menggunakan layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau yang tidak terlalu penting. Karena pemakaian pinjaman online untuk berbelanja barang yang tidak produktif dapat membuat penggunanya berisiko terjerat utang yang banyak. Tips yang pertama yaitu hanya gunakan pinjaman online untuk berbelanja kebutuhan produktif. Kalau friends harus perhatikan dulu nih manfaat dari pinjaman online yang diajukan. Karena kesalahan dalam menentukan manfaat dari pengajuan pinjaman online inilah yang membuat tak sedikit orang yang menyalahgunakan produk keuangan ini. Maka dari itu, kalau friends perlu mengkategorikan prioritas kebutuhan yang layak untuk dipenuhi dengan mengajukan pinjaman online. Berutang untuk kebutuhan produktif akan mengecilkan risiko jeratan utang karena nilai aset akan meningkat di kemudian hari. Tips yang kedua yaitu pahami dulu kondisi keuanganmu sebelum ajukan pinjaman. Walaupun sudah menentukan tujuan pengajuan pinjaman online untuk kebutuhan produktif, kalau friends tetap harus mengetahui kemampuan keuangannya nih. Jangan sampai sudah terlanjur mengajukan utang sejumlah tertentu, ternyata cicilannya terlalu besar dan tidak mampu untuk dilunasi. Agar hal ini tidak terjadi pada Kala Friends, pastikan bahwa seluruh cicilan utang yang dimiliki tidak lebih dari 30% dari total penghasilan bulanan. Tips yang ketiga yaitu pilih pinjaman online dengan bunga kompetitif dan variasi tenor panjang. Suku bunga dan tenor cicilan memiliki peran yang krusial dalam mengajukan pinjaman online. Dengan bunga yang rendah dan tenor yang panjang, tentu cicilan pinjaman yang harus dibayarkan akan menjadi lebih terjangkau. Namun, kalau friends tidak perlu khawatir, asal menggunakan layanan yang legal dan berizin, kalau friends tidak akan terjebak pada pinjaman online dengan bunga selangit dan tenor yang tidak variatif. Tips yang keempat yaitu atur arus keuanganmu dan belajar berhemat. Tips ini penting untuk dilakukan agar Kala Friends menjadi lebih tahu nih dengan kondisi keuangan yang dimiliki saat ini. Karena masih memiliki beban utang, Kala Friends perlu mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan yang tidak penting dan bukan prioritas. Poin utamanya yaitu pilah antara pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan saat akan mengajukan pinjaman online. Tips yang terakhir nih, yaitu pastikan untuk membayar cicilan tepat waktu. Membayar cicilan pinjaman dengan tepat waktu merupakan sebuah kewajiban. Dengan disiplin melunasi tagihannya, Kala Friends akan terhindar dari risiko ditagih dan membayar denda keterlambatan yang berpotensi menjadi pemicu rusaknya arus keuangan Kala Friends nih. Sekian tips yang dapat Kala sampaikan. Terima kasih.